Rumah saya di Jalan Kiai Boleh, tepatnya di Jembatan Pendeng, Pleret. Saya asli sini, dulu juga yang memekarkan Kabupaten Sewu di pusat bersama teman-teman Bapak Sudiri dan kawan-kawan. Jadi saya bertanggung jawab terhadap kemajuan Kabupaten Sewu, dan juga saya kuliah di Jogja di Gajah Mada. Kebetulan saya adik kelasnya Pak Joko Widodo, 2 tahun di bawah Pak Joko Widodo. Dan titip salam beliau untuk program PDSL ini. Beliau terima kasih sekali kepada Pak Saiful dan kawan-kawan di BPN yang bekerja keras menjalankan tugas program pendaftaran tanah sistematik lengkap, program nama kita Pak Joko Widodo. Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan, ini tidak ada yang namanya kuota. Nah, setelah sertifikat ini diterima, mohon disiarkan kepada tetangga saudara yang ada di Sewu. Ini masih terbuka untuk 2019, 9 juta sertifikat. Tahun 2018 sebanyak target nasional 7 juta. Sampai sekarang Menteri Pertanahan belum laporan kepada kami dari 7 juta yang dialokasikan sudah mampu terpenuhi atau tidak. Saya di Komisi 2, Bapak Ibu sekalian, Komisi 2 DPR Pusat, DPR RI, yang membidangi mitra kerjanya dan mengawasi Badan Pertanahan Nasional dan juga Kementerian Dalam Negeri terkait dengan IKTP. Nah, ini mohon sertifikat ini disimpan secara baik, secara benar, jangan sampai hilang. Kalau hilang ini repot nanti Pak, urusan BPN nanti kasih Pak Saiful. Karena tanda tangan satu sertifikat ini 8 kali kepala kantor, 8.000. Kalau hanya 1.000, 8 kali 1.000, 8.000 tanda tangan, tangannya bisa stroke. Jadi mohon maaf yang 2018 dibagi sekarang karena apa? Tanda tangannya banyak sekali. PDSL kalau di Jawa sering diklosetkan Pak Saiful, papa tidak saya lagi. Ya, kenapa? Petugas BPN ini dengan adanya program PDSL jarang pulang karena harus menyelesaikan ukur ini, gambar dan sebagainya. Kalau tidak percaya, Sabtu atau Minggu atau cuma Sabtu Minggu ke kantor BPN masih lembur. Kasihan Pak Saiful dan kawan-kawan tidak pernah pulang. Jadi PDSL apa tidak sayang lagi karena apa? Gara-gara penyelesaian program ini jarang pulang. Dan jarang ketemu istri. Itu semuanya Pak, bukan di Sewu, di seluruhnya. Kasihannya beliau. Jadi ini sertifikat harus diterima, disimpan dengan baik. Karena Pak ini berbahaya kalau hilang. Dan juga tolong dibaca namanya sama apa tidak. Salah huruf ini juga tetap salah. Jadi kurang N atau salah tadinya S jadi P itu juga harus dikoreksi sekarang karena itu prosesnya lama. Yang kedua, sertifikat ini tidak boleh yang tidak berhak menerima. Jadi kalau tidak ada orangnya tidak boleh diwakilkan Bu, kembalikan ke BPN. Karena banyak di daerah-daerah pesawaran dan sebagainya itu kasus corona tahun yang lalu itu begitu sampai sekarang tidak dapat sertifikat ada ratusan. Setelah saya cek dari pihak BPN keluar sertifikat, tapi tidak diterima masyarakat. Jadi jangan sampai terjadi hal semacam ini. Kalau tidak datang, yang bersangkutan namanya tidak ada, jangan dikasihkan. Ini sangat berbahaya kalau disalahgunakan orang lain, disekolahkan di bank, tahu-tahu nanti diakunkan. Ini ya. Jadi yang tidak berhak tidak boleh diwakili ini, harus orang yang bersangkutan. Bapak Ibu sekalian, tolong ini setelah ini Bu Rahma, mohon saya itu pengawasan dari Kementerian Dalam Negeri, dari pemerintah pusat sampai kepala Pekon, ini kaitannya dengan program ini didorong terus, tidak ada kuota. Nanti urusan targetnya ditambah, kalau bisa seluruh desa, seluruh Pekon. Nanti saya bertanggung jawab dengan Pak Menteri. Karena 9 juta belum terpenuhi, itu masih banyak sekali harus dikejar. Bapak Ibu sekalian,
Dan juga ini kabar baik untuk Pekon Tanjung Dalam. Kemarin sekitar bulan November, Oktober, kami sudah menganggarkan melalui Menteri Dalam Negeri untuk PTSL bagi bagi Pekon yang mengerjakan PTSL. Kepala Pekon dan aparatnya akan diberi insentif atau honor oleh Menteri Dalam Negeri. Ini sudah saya tekan bersama Menteri Dalam Negeri. Yang kedua, BPJS. BPJS ini sudah tahap MOU, kesepahaman. Jadi kesepahaman nanti dituangkan dalam bentuk kontrak. Kementerian Dalam Negeri akan berkontrak dengan BPJS. Kepala Pekon beserta perangkatnya akan BPJS-nya akan ditanggung oleh pemerintah, Bu, oleh Menteri Dalam Negeri. Yang sekarang baru separuh-separuh, Bu, ya. Nanti ditanggung semua oleh Menteri Dalam Negeri. Tepuk tangan. Nah ini kan baru sebagian Tanjung Dalam. Tolong nanti yang belum siapkan, dikomunikasikan, diomongkan kepada tetangga. Sertifikat PTSL ini berjalan sejak Desember ini sudah dibuka. Segera mendaftar saja. Formalnya masih ada, Bu, ya. Kalau mau diteruskan silakan diteruskan, formalnya bekerja terus. Jadi itu. Nah, cuman masalahnya Pak BPN Pak Saiful ini untuk rekrutmen BPN untuk PNS. Ini Menteri semuanya mengajukan tambahan PNS. Yang aneh itu BPN itu nggak ngajukan, maka cukup gitu loh. Enggak, bener. Nah, ini saya pengen tanya, nggak boleh ketawa Pak, dijawab. Sebenarnya butuh orang apa enggak? Kalau kami dari BPN itu sangat butuh orang, sehingga kami butuh Formas ini ya sebagai pendamping kami, kinerja kami dan koordinator membantu kami, sehingga karena kami kurang dibantu dari pihak perangkat desa, tapi itu tidak cukup. Minta maaf Pak Hendro yang terhormat dari DPR Pusat, dia Bapak tahu sendiri. Ini nanti kerjanya ini mungkin mereka ini siang malam ikut di BPN ini. Nggak benar kan memintakan desa-desa seperti itu nanti Ibu ini melihat kemarin waktu itu disitulah itu ini tempatnya, ini tanahnya, ini tempat tanahnya ini harus digelar. Kenapa? Supaya jangan ada masalah-masalah. Nanti juga kita minta tolong sekalian kepada Bapak Hendro, anggota DPR Pusat, untuk membagi secara simbolik satu sertifikat. Ya, Bapak Ibu sekalian, itu kenal sendiri, tidak pernah pulang. Yang penting harmonis, Pak. Pulang doang mereka tinggal sama yang pulang doang kabur kamu barang umur yang kayak saya terus balik saya tapi bukan yang aku banyak formasi ini katanya 1.000 atau 500, sekarang dapatnya sampai 15.000, 20.000, tapi harus disesuaikan. Kayak terus saya ini dulu dapatnya cuma 500.000, sekarang harus dapat yang 15.000. Apakah kami nggak pulang-pulang? Sampai kita dituntut bekerja, ya sementara ya seperti itu. Maksud kita udah memang kayak itu. Itu kan pengakuan yang dulu. Kasihannya beliau dan akan bekerja lagi. Jadi masalah Prona itu ada kuota. Kalau PTSL ini tidak ada kuota, yang ada target nasional 9 juta yang duitnya sudah dianggarkan pemerintah untuk pengukuran maupun cetak buku. Ini jadi paham Pak ya? Tolong kasihan teman-temannya yang lain. Dan juga saya sebagai DPR RI dari fraksi PD Perjuangan juga menginformasikan bahwa dari Komisi 2 pemenang saya ini paling banyak Pak untuk mengawasi. Yang pertama adalah
yang jelas Menteri Pertanahan dan pengawasan kami termasuk anggarannya, BPN dari pusat sampai kabupaten, Menteri Dalam Negeri itu pemerintah pusat sampai kepala pekon kita awasi, termasuk kaitannya dengan IKTP. Kalau ada masalah IKTP, tolong lapor kami. Yang ketiga yang kita awasi adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB atau ASN yang sekarang sedang melakukan rekrutmen PNS, Menteri PNS. Nah ini untuk PNS itu informasi awal Maret, tanggal 1 Maret itu NIP yang sudah lulus ini akan dibagikan, sudah dikeluarkan, nomor induk pegawai dikeluarkan tanggal 1 Maret. Yang berikutnya seleksi PNS itu sudah akan dimulai nanti Februari. Untuk tahun ini kuota PNS yang akan diambil itu 150.000 yang dipersebutkan, termasuk P3K pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja 150. Baik yang istilahnya yang disabilitas atau yang cacat juga boleh daftar, peralatannya semuanya lengkap. Jadi itu yang berikutnya kami mengawasi sekretariat negara, terus sekretariat kabinet, terus ada yang namanya kantor presiden.